Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga GPDI LCD Magelang dan setiap kita yang menikmati Renungan 79. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Satu tema yang kita akan belajar bersama-sama, curahan hati. Kita sering menyebutnya dengan curhat ya. Kepada siapa kita sering kali membagikan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan ya. Hari-hari ini istilah ini sering kali dipakai orang ya, dengan mencurahkan isi hati kita bisa berbagi, kita bisa merasa lebih lega, kita bahkan memperoleh masukan-masukan yang baik ya. Jadi curahan hati itu menjadi sesuatu yang diperlukan dan juga bermanfaat bagi setiap kita dalam menjalani kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama, ada satu catatan firman Tuhan. Ya, kita biasanya punya teman-teman yang kita percaya untuk kita mencurahkan isi hati kita. Tetapi firman Tuhan juga memberikan kita catatan yang baik yang akan kita pelajari dalam Yesaya pasal 9. Saya akan bacakan Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, hari ini kita belajar catatan di dalam Yesaya pasal 9 mencatat salah satu nama yang sudah dinubuatkan ya atas kelahiran Yesus adalah penasehat yang ajaib ya. Nah, hari ini kita akan belajar di tengah tema yang tadi kita sudah bahas di awal ya, bagaimana kita sebagai manusia membutuhkan pribadi di mana kita bisa berbagi, kita bisa mencurahkan isi hati kita. Tidak salah kita menceritakan nasihat, memperoleh nasihat, meminta nasihat, berbagi dengan orang-orang yang kita percaya di sekitar kita. Tetapi hari ini kita juga belajar ada satu penasehat yang utama, ada satu jalur yang kita juga bisa pakai dalam hidup kita. Ada satu akses yang jangan kita lupakan kepada konselor yang paling utama, penasehat yang paling ajaib. Kita boleh terima nasihat dari orang, kita boleh mencurahkan isi hati kita kepada orang-orang di sekitar kita, tapi jangan lupakan ada satu pribadi yang kepadanya kita bisa memberikan seluruh curahan hati kita. Kita bisa curhat kepadanya karena dia penasehat yang ajaib. Siapa dia? Tentunya kita tahu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam dialah ada kekuatan, ada hal yang luar biasa. Mengapa dia disebut dengan penasehat yang ajaib? Kenapa kita bisa memberikan seluruh curahan hati kita kepadanya? Ada dua hal yang saya ingin kita ingat. Pertama adalah karena dia paling mengerti hidup kita. Ibrani 4 ayat 15 dan 16 memberikan catatan demikian. Saya ingin bacakan. Ibrani pasal yang ke-4 ayat 15 dan 16. Memberikan catatan demikian, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bapak, Ibu, Saudara, waktu kita mengalami kesulitan, mengalami pergumulan, mengalami masalah-masalah dalam hidup, lalu kita curhat, kita curahkan isi hati kita kepada seseorang yang bisa mengerti kita, ya bisa memahami, ya kita dapat senang, ya kita merasa diterima, dan itu sesuatu yang baik. Tetapi mari kita belajar pada orang yang berkata kepada kita, oh ya saya mengerti perasaanmu, saya mengerti bagaimana kesedihanmu, saya mengerti
kesusahanmu atau mengerti perasaan-perasaan yang kamu alami. Itu adalah perasaan-perasaan yang juga diungkapkan oleh orang yang menerima curhat kita. Dan dia berusaha untuk mengerti, tetapi sebagai manusia tentunya pengertiannya, kemampuannya mengerti kita itu terbatas. Ya, tetapi penasehat kita yang ajaib, Yesus itu mengerti kita, dia paling mengerti apa yang kita rasakan. Kenapa? Karena dia sudah mengalaminya. Ya, Yesus sudah mengalami begitu banyak hal dalam hidupnya. Dia mengalami hal-hal secara psikis, secara emosional sudah pernah dialami. Dia pernah ditolak, dia pernah dipermalukan, dia pernah dihina. Dia tahu rasanya dikhianati, dia tahu rasanya dituduh. Yesus tahu bagaimana rasanya digosipkan, dibicarakan oleh orang-orang. Jadi dia mengalami hal-hal secara emosional. Bahkan dia juga mengalami hal-hal secara fisik. Dia dipukul, dia diludahi, dia disalib. Ya, Yesus paling mengerti. Dikatakan dia imam besar karena dia sudah mengalami. Sehingga ketika kita datang kepada dia di dalam doa, mungkin kita mencurahkan isi hati kita melalui doa. Tuhan, aku merasa sedih. Tuhan, aku merasa malu. Tuhan, aku merasa tidak berdaya. Pada saat itu kita dapat belajar meyakini dengan iman kita bahwa waktu kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, Dia mengerti keadaan kita. Yohanes pasal 1, Injil Yohanes pasal 1, ayat yang ke-14 memberikan kita catatan demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus sepenuhnya jadi manusia sama seperti kita. Jadi dia bisa tahu betapa kejamnya orang bisa memperlakukan satu dengan yang lain. Dia tahu betapa sulitnya hidup ini. Dia paham betapa tidak mudahnya perjuangan kita. Karena itu mari kita datang kepadanya. Kita waktu mengalami kesulitan-kesulitan, selain kita curhat kepada orang-orang, kepada manusia, mari curahkan hatimu di dalam doa. Duduklah di bawah kaki Tuhan, beri waktu di rumahmu, cari waktu mungkin tutup pintu kamarmu, berdoa kepada Tuhan. Ceritakan apa yang engkau rasakan, ceritakan apa perasaanmu, karena Dia yang mengerti, Dia memahami perjuangan kita. Yang kedua, Dia bukan saja Allah yang mengerti, ya, sebagai seorang penasehat ajaib, tempat kita bisa memberikan curahan hati. Dia tidak hanya mengerti, tapi Dia peduli. Ya, orang di dunia ini, konselor, hanya bisa peduli dengan terbatas. Ya, kadang-kadang kita bisa peduli hanya sebatas perasaan kita ikut memahami, ikut merasa kasihan, ya, atau ikut merasa simpati. Tetapi Tuhan, Dia peduli. Dia sanggup melakukan sesuatu, Dia sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Itu sebabnya kita dapat belajar di 1 Petrus 5 ayat 7. Ada satu catatan demikian, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sebagai penasihat yang ajaib, waktu kita memberikan curahan hati kita kepada Yesus di dalam doa kita, yakini bahwa Dia peduli. Waktu kita serahkan kekhawatiran kita, kesulitan kita, pergumulan kita, firman Allah berkata Ia memelihara. Artinya kepeduliannya Tuhan bukan hanya sekedar tahu perasaan kita, mengerti perasaan kita, tapi Dia dapat turun tangan untuk melakukan pertolongan kepada kita. Karena itu hari ini sama seperti waktu itu ada beberapa ribu tahun yang lalu sudah ada nubuatan akan ada seorang penasihat yang ajaib. Dia sudah datang ke dalam dunia ini. Dia sudah menjadi juru selamat dalam hidup kita. Dan sampai hari ini kuasanya masih ada. Apa yang kita alami, apa keadaan kita hari-hari ini. Mungkin ada banyak hal yang ingin kita curahkan. Mari datanglah kepada Tuhan. Dengarkan undangannya kepada kita. Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu.
Yesus itu peduli pada pribadi kita. Yesus peduli pada masalah kita. Tapi dia juga peduli pada perubahan-perubahan karakter yang kita perlu lakukan ketika kita menghadapi masalah. Tuhan peduli pada pertumbuhan iman kita ketika kita bergumul. Dia peduli pada semua hal yang kita alami. Karena itu ada undangan hari ini. Mari datang kepadanya. Dia penasihat yang ajaib. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Di dalam Dia ada pertolongan. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti Renungan 79. Kiranya berita hari ini dapat menjadi sukacita, pengharapan bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan pertolongan Tuhan yang Bapak Ibu sudah alami melalui kesaksian, baik mujizat kesembuhan atau jawaban-jawaban doa yang Bapak Ibu sudah sampaikan kepada kami, pemulihan dari semua masalah-masalah yang kita hadapi, dapat menyalurkannya melalui chat di WhatsApp nomor 0813 2742 0082. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena kami punya penasihat yang ajaib. Dalam segala keadaan, kami tahu kami dapat mencurahkan isi hati kami, bukan hanya kepada manusia, tapi kami datang kepada Engkau. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti setiap keadaan kami. Terima kasih Engkau penasihat yang ajaib. Tolong kami belajar bukan hanya mengandalkan manusia, tapi yang terutama datang kepada Engkau. Engkau yang memberi kelegaan, Engkau yang memelihara kehidupan kami. Berkati seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Mungkin hari-hari ini ada yang memerlukan pertolongan, ada yang dalam kesulitan pergumulan. Tolong kami untuk belajar, memberi waktu kami datang kepada Engkau, mengutarakan, mencurahkan isi hati kami, dan memberi kesempatan kepadamu, mendengarkan petunjuk-Mu, sehingga hidup kami beroleh kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Ajarlah seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang menghitung hari-hari sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.